adik-adik, apa kabar? Nah, hari ini Lase nggak sendirian, Lase ditemani oleh Lase Angel. Nah, bagaimana kabar kalian? Udah siap untuk memuji Tuhan? Nah, bagaimana tidurnya nyenyak tadi malam? Mimpi indah? Mimpi indah ya, Tuhan sudah berkati kita dengan mimpi indah, tidur nyenyak. Kita nyanyikan selamat pagi Bapak. Adik-adik, ikutin langsung berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami tadi malam. Sekarang kami sudah berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Engkau pimpin ya Bapa sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Sudah pada siap memuji Tuhan? Sekarang kita nyanyikan lagu Smart Sekolah Minggu. Boleh sambil bertepuk tangan. Mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu firman Tuhan di dalam hatiku. Boleh bangkit berdiri, kita pakai gerakannya ya.
kabarnya? Senang sekali ya, hari ini kita boleh kembali bersama-sama mau belajar firman Tuhan. Wah, hari ini adalah minggu keberapa di tahun 2022? Iya, minggu pertama. Senang ya. Selamat tahun baru anak-anak. Selamat bersukacita di tahun yang baru. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami di dalam mendengarkan firman Tuhan, supaya kami boleh memberikan hati kami yang sungguh-sungguh, yang bersukacita, senang mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, pimpin juga Lause yang akan menceritakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, Lause mau cerita tentang siapa ya hari ini? Masih meneruskan cerita tahun lalu, cerita tentang Nabi Elisa. Siapa yang ingat cerita tentang Nabi Elisa? Siapa Nabi Elisa? Pengganti siapa dia? Pengganti Nabi Elia. Pengganti Nabi siapa? Elia. Jadi dia bernama Elisa. Nah, apa kelanjutan cerita tentang Nabi Elisa? Langsung mau cerita suatu hari gitu ya, ada seorang bernama Naaman. Siapa namanya? Naaman. Ada cerita tentang seorang bernama Naaman. Naaman ini adalah seorang panglima. Panglima dari negara mana? Apakah dia panglima negara Israel? Tidak, dia adalah panglima negara Aram. Dia sangat disayang oleh Raja Aram. Dia adalah panglima yang terpandang di negara Aram. Dia sangat dikagumi, dibanggai, dan disayang oleh Raja negara Aram. Kenapa dia sangat disayang oleh Raja negara Aram? Raja Aram karena dia itu pergi kemanapun berperang selalu membawa kemenangan. Kok dia bisa menang ya? Tuhan kasih dia kemenangan. Wah, luar biasa ya Naaman ini. Nah, tetapi walaupun dia sangat besar, dia sangat cukup berkuasa, dia kemudian disayang oleh Raja negeri Aram, dia sangat sukacita memang karena hal itu. Dia sangat senang, dia kaya, dia punya banyak pembantu. Tetapi ada satu hal yang membuat dia sedih sekali. Kesedihannya susah ditolong, karena dia sudah pergi kemana-mana mencari pertolongan, tidak dapat mendapatkan pertolongan. Wah, apa yang membuat dia sedih? Dia ternyata terkena penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit kusta. Wah, penyakit kusta. Waktu itu kalau orang kena penyakit kusta gimana? Susah ya sembuhnya ya. Terus kan orang kalau penyakit kusta itu kan dia misalnya ada luka di tangannya ya. Luka di tangan atau luka di jarinya. Kalau luka terus copot. Wah, jarinya bisa copot sendiri loh, atau tangannya bisa copot sendiri. Tetapi tidak merasakan rasa bahwa oh tanganku hilang. Jadi dia tidak merasa sakit. Dia sakit tapi tidak merasakan nyerinya. Jadi dia tidak tahu kalau bisa tiba-tiba dia tidur ya, tangannya bisa copot, tangannya bisa putus tanpa ada rasa nyerinya. Dan dia tidak tahu, waduh bagaimana ya. Itu sebabnya dia menjadi sangat sedih. Bagaimana aku bisa sembuh? Dia berpikir, dia mencari pertolongan, cari tabib-tabib di daerah negeri Aram, tapi dia tidak menemukan pertolongan. Nah, anak-anak, di rumahnya dia punya pembantu anak perempuan. Anak perempuan ini selalu yang membantu istrinya. Anak perempuan ini tahu apa yang dialami oleh Panglima Naaman ini. Ketika dia melihat hal itu, anak perempuan ini berkata kepada nyonyanya, kepada istri Naaman, sekiranya tuanku
menghadap nabi yang ada di Israel, tentulah nabi itu akan menyembuhkan tuanku. Maka ketika mendengar hal itu, istrinya mengatakan kepada Naaman. Setelah itu Naaman pun pergi menghadap Raja Aram. Dia meminta izin kepada Raja Aram. Wah, ketika mendengar hal itu Raja Aram langsung setuju. Dia boleh pergi ke Israel. Maka dia mau menulis surat kepada Raja Israel. Dia tulis surat kepada Raja Israel. Dia berkata kepada Raja Israel, "Aku mengutus panglimaku, hambaku kepadamu. Kamu sembuhkan dia." Wah, dia jadi tulis surat perintah kepada Raja Israel itu untuk apa? Untuk menyembuhkan Panglima Naaman. Wah, Raja Israel bisa sembuhkan nggak? Maka Naaman beserta dengan pasukannya, kemudian bukan cuma pasukan, dia juga bawa hadiah loh. Bawa hadiah apa aja? Dia membawa 6.000 sikal emas, kemudian 10 potong pakaian, kemudian 10 talenta perak dibawa ke sana sebagai hadiah. Dibawalah itu, kemudian dibawalah surat dari Raja negeri Aram juga. Maka mereka sampai di Israel, lalu surat itu diserahkan kepada Raja Israel. Ketika Raja Israel membaca surat itu, wah, Raja Israel menjadi kaget. Kemudian Raja Israel berkata demikian, "Allahkah aku yang bisa menghidupkan dan mematikan orang, sehingga dia meminta saya untuk menyembuhkan orang ini dari sakit kusta. Lihatlah, dia cari gara-gara." Wah, setelah itu apa yang terjadi? Berita itu ternyata tersebar kemana-mana. Sampailah berita itu di telinganya siapa? Di telinganya Nabi Elisa. Ketika Nabi Elisa mendengar hal itu, maka dia menyuruh orang memberi pesan kepada Raja Israel. "Mintalah panglima atau orang Aram itu datang kepadaku." Maka kemudian Raja Israel pun mengutus Naaman pergi ke Nabi Elisa. Naaman pun segera datang gitu ya, dengan pasukannya berkuda segala, pergi ke tempat Nabi Elisa. Wah, Naaman berpikir nih, pasti dia akan keluar nih, Nabi Elisanya menemui dia. Tapi ternyata siapa yang keluar? Ketika Naaman sampai di rumah Nabi Elisa, bukan Nabi Elisa yang keluar, tapi Nabi Elisa menyuruh pembantunya namanya Gehasi keluar menemui Naaman. Sampai di sana kemudian apa yang dilakukan oleh Gehasi? Apa yang dikatakan oleh Gehasi kepada Naaman? Gehasi berkata demikian kepada Naaman, "Pergilah, mandilah 7 kali." Berapa kali? 7 kali di sungai Yordan. Maka kamu akan menjadi tahir, atau dengan kata lain menjadi sembuh. Ketika mendengar hal itu, wah, Naaman mau pergi mandi nggak? Naaman menjadi marah, dia menjadi gusar, dia menjadi panas hatinya. Dia berkata demikian, "Aku berpikir nabi itu yang akan keluar datang menemui aku, kemudian dia akan memanggil nama Allahnya, kemudian dia akan meletakkan tangannya di atas penyakitku dan aku menjadi sembuh." Tapi ternyata tidak demikian, anak-anak. Dia justru suruh Gehasi keluar untuk menyuruh Naaman pergi mandi, dan Naaman menjadi marah. Kemudian Naaman berkata demikian lagi, "Sungai-sungai di Damsyik, yaitu Abana dan Parpar, lebih bagus, lebih bersih daripada sungai di Israel." Naaman menjadi kesal. Dia berpikir demikian, kenapa sih itu Nabi Elisa tidak menyuruh dia mandi aja di sungai di Damsyik, sungai-sungai di Aram, negeri Aram, Abana dan Parpar, katanya gitu ya, itu lebih bersih daripada sungai-sungai di Israel, apalagi sungai Yordan gitu ya, itu baunya minta ampun, nggak bagus kali sungainya, nggak bersih. Suruh saya mandi di situ. Dia menjadi panas dan dia mau kembali ke negeri Aram.
Maka dia dengan pasukannya, dia mengajak pasukannya gitu ya mau kembali ke negeri Aram. Lalu pada waktu dia mau kembali ke negeri Aram itu dalam perjalanan, nah ada pengawalnya berkata kepada Naaman, "Bapak, bukankah jika Nabi itu menyuruh kamu melakukan sesuatu hal yang lebih sukar, kamu pasti akan melakukannya. Kenapa kamu tidak mau? Kamu hanya disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan, mandi di sungai, kemudian menjadi sembuh." Lalu Naaman berpikir-pikir, benar juga ya, betul juga ya perkataan pengawalnya ini. Maka dia pun berjalan menuju sungai Yordan beserta dengan pasukannya. Sampai di sungai Yordan, apa yang dilakukan? Dia turun dari kudanya, dia kemudian masuk ke sungai Yordan, memendamkan diri selama berapa kali? 7 kali. Dia mandi 7 kali di sungai Yordan. Mandi pertama kali, mandi kedua kali, mandi ketiga kali, 4, 5, 6, 7. Setelah mandi 7 kali, apa yang terjadi dengan dirinya? Wah, tangannya itu menjadi halus kembali kulitnya, menjadi bersih, kinclong kata orang zaman sekarang. Wah, dia sangat senang sekali, dia menjadi sembuh. Aku sembuh, aku sembuh. Wah, dia sangat happy, dia sangat senang, dia sangat gembira. Maka setelah itu dia keluar dari sungai Yordan. Kemudian dia pun pergi dari sungai Yordan, meninggalkan sungai Yordan. Dia mau pergi kemana anak-anak meninggalkan sungai Yordan? Apakah dia langsung pulang ke negeri Aram? Wah, ternyata tidak. Dia meninggalkan sungai Yordan. Dia pergi kemana? Ke rumah Nabi Elisa. Sampai di rumah Nabi Elisa, siapa yang keluar menyambut dia? Ternyata Nabi Elisa sendiri yang keluar menyambut dia. Lalu dia mengucapkan terima kasih kepada Nabi Elisa. Bahkan dia mau apa? Mau memberikan hadiah kepada Nabi Elisa. Apakah Nabi Elisa mau? Tidak mau. Karena Nabi Elisa tahu siapa yang menolong Naaman, siapa yang menyembuhkan Naaman? Tuhan Allah Israel. Nabi Elisa berkata kepada Naaman, Tuhan Allah yang menyembuhkan dia, bukan Nabi Elisa. Lalu apa yang dikatakan oleh Naaman? Naaman kemudian mau percaya kepada Tuhan Allah. Dia hanya mau menyembah Tuhan Allah. Dia berkata apa? Bahwa tidak ada yang sama Allah-Allah di negeri lain seperti Allahnya Israel. Allah Israel itulah Tuhan satu-satunya. Hatinya mau percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dia bersyukur karena Tuhan Allah Israel telah menolong dia. Maka dia berjanji untuk percaya dan hanya menyembah Tuhan Allah Israel. Hatinya terbuka untuk Allah Israel. Maka setelah itu pun dia maka pulang ke negeri Aram dengan sukacita, dengan gembira karena dia sembuh. Siapa yang menyembuhkan dia? Iya benar, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah Israel, Tuhan Allahnya Abraham, Tuhan Allahnya Ishak, Tuhan Allahnya Yakub, dan Tuhan Allahnya kita yang kita sembah. Sama seperti Tuhan Allahnya Nabi Elisa. Ingat anak-anak, dari cerita ini kita belajar apa? Kita belajar bahwa apa? Ketika kita ada merasakan sesuatu yang sukar, kita merasa sesuatu yang sulit, kita merasa sesuatu sakit, kita merasakan sesuatu yang butuh bantuan, siapa yang bisa menolong kita? Waduh, nggak ada nih yang bisa tolong saya. Mungkin papa mama lagi tidur atau papa mama lagi pergi kemana. Kalian harus ingat satu hal. Siapa yang bisa menolong kita? Tuhan Allah Israel. Tuhan Allah yang kita sembah, yang kita kenal dari siapa? Tuhan Yesus. Itu adalah penolong kita satu-satunya yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yang selalu akan mendengar doa kita, yang selalu bersama dengan kita. Karena mengapa dia selalu ingin menolong kita? Karena dia sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, apapun yang kamu rasakan, ketika kamu rasa takut, rasa sedih, apapun yang kamu khawatirkan,
kamu tinggal berdoa kepada Tuhan dan minta pertolongan dari Tuhan. Apakah kamu sulit tidur malam-malam karena ketakutan? Apakah kamu sulit misalnya ya rasa sakit? Kamu bisa minta tolong sama Tuhan. Ataukah ada papa mama, Hopo, kungkung, opa, oma yang sakit, kamu merasa, waduh gimana ya, siapa yang bisa tolong? Kamu tinggal minta berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan senantiasa menolong kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Baik anak-anak, mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa menutup cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan Allah penolong kami, yang senantiasa bersama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat kami susah, saat kami sedih, saat kami merasa sakit, saat kami tidak mampu berbuat apa-apa, kami tahu kami punya Tuhan yang senantiasa beserta dengan kami dan selalu bersama dengan kami dan menolong kami, seperti Engkau menolong Panglima Naaman. Terima kasih ya Tuhan, kami mau bersyukur, kami terus mau menyembah Engkau. Apapun yang kami terjadi di masa depan ya Tuhan, di tahun 2022 ini, kami mau serahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jadi ingat ya anak-anak ya, di tahun ini, tahun 2022, anak-anak tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Apakah akan ada sukacita, apakah akan ada rasa sedih, apakah yang terjadi di masa depan, kita tidak tahu. Tetapi kita tahu kita punya satu-satunya penolong yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Yaitu siapa? Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus, yang selalu beserta dan selalu menolong kita, tidak akan meninggalkan kita dimanapun dan kapanpun. Jika kita berseru, kita berdoa, Dia pasti akan menolong kita. Sampai ketemu minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan menolong Panglima Naaman melalui tangan Nabi Elisa. Nah, kita bisa melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi umatnya, walaupun ketika ditolong Panglima Naaman agak menggerutu tuh, kenapa sih harus ke sungai yang ini, kenapa nggak ke sungai yang lain atau suruh ngapain? Tapi tetap Tuhan tolong. Kita nyanyikan setinggi-tingginya langit. Bangkit berdiri ya, kita pakai gerakannya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Hanya
Ya Bapak, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kami panjatkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami doa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Mas Angel untuk doa persembahannya. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami selama ibadah ya Bapa. Kau berkati ya Bapa, agar kami tidak seperti Panglima Naaman yang menggerutu ketika hendak Engkau tolong ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah selesai, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.